satu lagi pertanyaan dari kelompok tani. Terima kasih Pak Win. Ya. Waktunya. Bisa Pak Raiman ya? Iya Pak Win. Pak Raiman ini. Oke, silakan Pak Raiman. Jadi gini Pak, ya kalau masalah masalah bagus, semuanya bagus Pak ya. Jadi ya, ini tinggal pilih aja Pak. Kalau ini kami tujukan ke Levenia lah, karena agak ringan sedikit gitu sementara Pak. Jadi tolong yang lain Pak. Berat Pak? Ya bukan berat. Bukan beratnya Pak, karena belum tahu sebenarnya gitu, masih dijajak. Oke. Jadi gini Pak, baik. Kami mohon kepada pihak Levenia, tolong jelaskan bagaimana cara kerjasama yang akan dilakukan terhadap kami selaku petani. Satu Pak. Kedua, apakah produk kami yang kami jual harus menggunakan label atau stiker tertentu gitu Pak, atau label aja tertentu gitu. Itu maksudnya gimana? Stiker aja bukan labelnya. Boleh nggak pakai stiker maksudnya gitu kan? Itu boleh nggak gitu? Iya, itu aja Pak yang aku rasa. Terima kasih. Apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Khusus untuk pertanyaan Ibu Vivi, karena Archipelago sudah tidak aktif lagi, nanti kami sampaikan ya Bu Vivi ya, dengan data-data. Tadi saya sudah terima datanya dari Bu Vivi juga, nanti saya lanjutkan. Karena ini pertanyaan Bu Vivi tidak bisa dijawab langsung, saya kasih satu lagi deh kalau ada pertanyaan dari petani. Ada lagi? Lain biar dituntas tadi ya, Levenia, dua-duanya udah untuk Levenia. Apa ada lagi dari petani? Selamat siang Pak Wim. Selamat siang Pak Rudi Pasla ya ini Pak? Iya Pak Wim. Ini ya mantan kiper PSSI dulu. Bisa aja Pak Wim. Ya silakan Pak. Untuk kembali lagi ke Levenia nih. Jadi Levenia. Yang mereka butuhkan dalam kemasan yang 4 gram gitu kan? Ya, saset 4 gram. Jadi kita di sini kan belum memproduksi atau membuat produk yang beratnya segitu gitu kan? Lagi pula kita memang belum mempunyai kemasan yang khusus 4 gram. Yang pertama Pak Wim. Terus yang kedua ini untuk kejelasan produk ini legalitasnya, apakah memang harus BPOM atau cukup PIRT atau sertifikat halal ya? Mas perlu apa aja ya? Sertifikat halal perlu nggak? BPOM perlu nggak? Atau hanya PIRT cukup gitu ya? Jika sudah menindaklanjuti kegiatan ini gitu kan, produknya gitu. Ya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Sudah pertanyaannya sudah 3, kebetulan semuanya untuk Levenia. Yang lain nanti kalau ada pertanyaan lain silakan ditambahkan, tapi nanti kita jawab di lain forum ya. Bu Esti sudah siap? 3 pertanyaan ya. Terima kasih Pak Wim. Yang pertama untuk Pak Hermawan. Kebetulan saya ingat Pak Wim, Pak Hermawan ini waktu itu pantunnya bagus sekali pas pre-business meeting, jadi saya ingat beliau Pak. Jadi untuk pembayaran seperti yang sudah kami lakukan, yaitu kami akan melakukan pembayaran sebelum, jadi saat kami pesan order, kami melakukan pembayaran ketika barang itu sudah kami order Pak. Jadi misalnya hari ini order, barang besok dikirim, sebelum ketika barangnya sudah diangkut ekspedisi kami langsung order. Jadi kami ingin selalu mendukung bagaimana teman-teman yang produsen itu mendapatkan kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana? Maksudnya setelah diangkut bayar. Tuh. Oh gitu ya. Jadi, maksudnya ya. Sebelum, artinya nggak pakai 2 minggu segala macam. Tidak pakai 2 minggu Pak. Jadi langsung di barang berangkat dari tempat Bapak bayar. Before delivery. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terima kasih Pak Hermawan. Yang kedua juga ada pilihan ketika kita menggandeng lembaga perbankan, ketika dari Pak Hermawan barangkali ingin lebih cepat pembayarannya, kita juga bisa menggandeng lembaga pembiayaan, tentunya bila mana dari Pak Hermawan sendiri setuju. Jadi misalnya nih, kita belinya banyak, kemudian ada bank yang menawarkan pembayaran, kami biasanya menggandeng bank, tapi tentu saja bank ini tidak akan atas persetujuan Pak Hermawan. Jadi ada
ada 2 opsi yang bisa kami sampaikan. Kemudian tadi kalau Pak Hermawan menanyakan kemasan, seperti yang disampaikan Pak Wim bahwa kemasannya adalah saat ini yang kami butuhkan 4 gram dan botolan, tapi tentunya tidak menutup kemungkinan kita diskusi lebih lanjut dengan permintaan pasar yang dinamis seperti itu Pak. Untuk Pak Hermawan barangkali maksudnya karena dia belum pernah bikin, nah itu baik. Itu apakah ada cara lain atau akses untuk membantu mereka membuat? Baik, jadi sebenarnya pertanyaan Pak Hermawan mirip dengan pertanyaan mantan kiper PSSI juga ya Pak Roni Pasrah tadi. Jadi sebetulnya kalau untuk kemasan nih mungkin sedikit cerita bahwa kebetulan pasar di sekitar kami itu yang paling cepat kan yang 4 gram, tapi tentunya ini juga akan kami lakukan bersama-sama dengan misalnya kemarin Pak Wim kami sudah berbicara diskusi dengan teman-teman BNI juga menyampaikan bahwa mereka juga bisa melakukan pendampingan di lapangan sehingga kemasan 4 gram ini bisa terrealisasi. Jadi tentunya setelah meeting ini kita akan diskusi lebih lanjut intens dengan yang kita kerjasamakan sehingga kemasan ini juga kita akan mendesain logonya atau kami biasanya kalau teman-teman sudah punya nama kita ingin tetap nama dari petani itu tetap muncul. Nah gitu Pak, jadi nama Sri Rezeki gawe kita itu muncul Pak, tetap ya harus muncul. Tetap muncul, jadi nama Bapak tetap dibawa kemana-mana. Ya Pak Muhammad jangan Pak Muhammad itu juga jangan khawatir ya Pak ya, gawe kita tetap berkibar Pak meskipun kelompok tani hanya 6 orang ya Pak ya. Tinggal 6 orang kalau nggak salah. Ya tapi jangan putus asa karena akan nanti akan nambah lagi. Pertanyaan terakhir. Sebetulnya tadi Pak Rajiman juga menyampaikan pertanyaan cara kerjasama tadi setelah event ini selesai kita akan membuat PKS terpisah ya Pak Wim ya. Kemudian produk itu justru kita ingin membawa nama produk bapak sekalian karena di sini nggak ada ibunya Pak. Jadi petani Belitung merek yang sudah ada itu yang kami bawa. Kemudian maksudnya dengan label tertentu tentunya kami mengikuti yang sudah ada. Tapi kalau tentunya nanti mungkin kita akan kolaborasi dengan nama lain atas kesepakatan berbagai pihak, tentunya ini memungkinkan untuk kita bisa laksanakan bersama Pak Wim. Kemudian kalau misalnya tadi sebetulnya tadi sudah menjawab atas pertanyaan juga Pak Ronald mantan kiper PSSI bagaimana kalau belum berproduksi kita akan melakukan merujuk pihak yang untuk mendampingi di sana Pak, sehingga penjelasan legalnya PRT cukup Pak ternyata ya, PRT cukup. Tapi Bapak ini udah punya sertifikat halal. Oh ya Pak ya? PRT dan halal Pak. Udah punya halal juga kan? Ya, yang belum punya mesin yang saset 4 gram itu kan? Ya Pak Wim, betul. Nah, itu nanti didiskusikan Pak, di situ ada nggak yang apa namanya yang menyediakan mesin itu atau kerjasama atau bagaimana? Walaupun terpaksa harus beli, ya dilihat nanti bersama-sama Elevania menghitung berapa ordernya. Kalau masuk ya nanti bisa dibantu pendanaannya dari BNI atau dari bank lain setempat nanti. Jadi pokoknya tarik ikhtiarnya dulu. Kalau semuanya sudah bersepakat dengan order tertentu, maka kita akan berhitung. Jadi gitu kurang lebih Bapak-bapak ya, sama Ibu. Ada Ibu, ada Bu Vivi. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan lain lagi, nanti silakan. Kita punya grup kan Pak, Bu, Coaching Lada Belitung nanti dimuatkan di situ. Kita akan sambungkan ke masing-masing dari investor, baik yang sekarang sudah presentasi maupun belum presentasi. Ya, terima kasih Bu Esti. Terima kasih Pak Wim. Kami ucapkan atas ininya solusinya dan jawaban langsung. Baik Bapak Ibu, ini kita akan masuki sesi kesimpulan dari business meeting ini bagi acara terakhir. Kesimpulan pertama akan disampaikan oleh Ibu Eweldorf sebagai Project Director Enslik. Apakah sudah siap? Oke. Selamat siang Ibu. Belum keluar suaranya. Selamat siang. Oke, di situ malam mungkin Bu ya. Maaf. Oke, selamat. Juga Bu pada hari ini. Silakan. On behalf of the ANSLIC project, I do want to thank everyone for your participation today, and especially for our distinguished guests.
Abdul Halim, Pak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Samsul Widodo dan timnya atas segala kolaborasi dalam acara ini dan upaya business matching Anda, Pak Rudi Prawira Dinata, Deputi dari Bappenas, dan tentunya Pak Rodo yang adalah focal point atau mitra kami di Bappenas yang bekerja keras dengan kami dalam proyek Enslik, Bapak Bupati dari Belitung, sekali lagi kami senang sekali atas dukungan Anda dan semua upaya Anda untuk mensukseskan acara pada hari ini. Kepada Konjen Indonesia di Vancouver, Bapak Halim, halo dari Calgary. Kita hampir bertetangga di sisi Kanada. Ada perwakilan dari Kemlu, dari Kemenko Ekonomi, dan perwakilan dari pemerintah nasional, pemerintah daerah, sektor swasta atas presentasi yang begitu informatif, dan juga para petani, nelayan dari masyarakat Belitung yang berpartisipasi pada hari ini. Dan pada akhirnya saya ingin mengutarakan apresiasi saya kepada Bapak Duta Besar Cameron McKay dan pemerintah Kanada atas dukungannya kepada Enslik yang sehingga acara ini bisa kita selenggarakan. Kita bicara tentang lada Belitung hari ini, dan acara ini penting bagi kami saat kami memasuki bagian terakhir dari proyek Enslik, dan kami berkaitan dengan pembangunan iklim bisnis di tingkat nasional dan daerah. Dan kami melihat bahwa koordinasi antara sektor swasta, kelompok produsen setempat, dan lembaga keuangan diperlukan untuk mengatasi kendala berkaitan dengan akses pasar, khususnya untuk kelompok-kelompok seringkali tidak disertakan dalam sistem pasar tradisional. Dan contoh pada Belitung mendemonstrasikan bagaimana memfasilitasian oleh aktor pemerintah maupun swasta dan kerjasama bisa membuka peluang-peluang pasar. Saya juga ingin mengucapkan selamat sekali lagi pada mereka, para pihak yang menandatangani MOU tadi pagi. Dengan kolaborasi seperti ini bermanfaat untuk semua pihak, membantu sektor swasta yang mencari produk dengan mutu dan kuantitas yang tepat yang dibutuhkan oleh pasar, membantu para petani menggunakan kemampuan keterampilan mereka untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan pasar domestik maupun internasional, dan juga pasar ke daerah terpencil di mana ada keterbatasan akses. Juga mengatasi kendala nomor satu yang seringkali kita dengar untuk bisnis atau UMKM, yaitu akses terhadap pendanaan melalui kolaborasi dengan penyedia jasa keuangan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, dan kami bisa melihat bahwa pendekatan yang inklusif seperti ini begitu penting untuk keberlanjutan dan juga mengembangkan kapasitas dan ketahanan dari sistem pangan lokal, dan memanfaatkan insentif dan sumber daya sektor swasta dengan inklusi sektor-sektor yang kelompok yang rentan. Dan saya mengulang apa yang dikatakan dari Bapak Menteri, yang dikatakan bahwa konsep keberlanjutan ini juga merupakan kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi yang merata dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 8. Bagi Enslik, kami memiliki pendekatan kolaboratif dan pasar seperti ini, di mana kami akan fokus di Bali, di Tabanan, dan di Klungkung, Banyuwangi, Bondowoso, untuk komoditas termasuk beras, rumput laut, singkong, dan bawang lainnya, dan di Makassar, di Sulawesi Tenggara, dan kami akan fokus pada beras dan ternak. Jadi harapan kami adalah bahwa prakarsa Belitung, lada Belitung akan memicu prakarsa yang lain untuk akses yang pasar, dan akan menciptakan manfaat untuk masyarakat, untuk dapat menciptakan pekerjaan dan mengurangi
mengurangi kemiskinan melalui solusi pasar yang berkelanjutan, dan juga bisa mempertontonkan produk Belitung yang luar biasa Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Izinkan saya menutup atas nama Proyek Enslik dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam pertemuan hari ini. Saya harap semua sehat selalu, pemulihan ekonomi, dan dengan semua, dan kemitraan yang akan abadi. Terima kasih. Nah, kesimpulan kedua atau closing remark kedua akan disampaikan oleh inisiator business meeting, yaitu Bapak Samsul Widodo, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Desa, Pengembangan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Waktu dan tepat kami silakan Bapak. Saya mungkin berdiri aja ya. Terima kasih Pak Wim. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dalam penyelenggaraan acara ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim dari Project Enslik, dari Kedutaan Kanada, dari teman-teman dari Bappenas, dan juga di internal Kementerian Desa, Pak Sekjen, Ibu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa, dan juga tak lupa terima kasih banyak ke Pak Bupati Belitung dan seluruh tim yang sudah mensupport di lapangan. Terus terang kami sangat berharap kami bisa berangkat ke Belitung bersama rombongan dengan seluruh off-taker atau buyer dan trader support, trading support untuk berangkat ke sana, tapi karena memang pandemi jadi kita selenggarakan secara hybrid, ada offline dan online. Saya rasa ini bukan akhir dari bisnis meeting Lada, tetapi saya pikir ini adalah baru awal untuk kita bagaimana terjadi konkret transaksi. Itu yang sebenarnya yang paling penting. Sebenarnya saya yakin Bapak-bapak dan Ibu dari para petani, para pengusaha lada di Kabupaten Belitung, yang paling penting adalah bagaimana terjadi transaksi. Jadi ini yang mungkin paling berat. Kalau cuma menyelenggarakan bisnis meeting lada, mungkin mudah, habis itu kami akan selalu melakukan pendampingan. Kami dari Kementerian Desa akan terus melakukan pendampingan. Kalau misalnya kualitas mereka belum, kami akan melakukan pendampingan. Tadi dari beberapa pihak juga akan melakukan pendampingan supaya bagaimana lada Belitung ini bisa memenuhi pasar, baik itu pasar nasional maupun pasar ekspor. Halo. Dan juga banyak pihak yang sebenarnya sudah menghubungi kami. Iya. Dan kami sangat berharap pihak-pihak yang kira-kira belum puas dengan bisnis meeting lada ini, kami nanti akan tetap siap bersama Enslik untuk memfasilitasi. Jadi misalnya kalau perlu lagi komunikasi dengan para pihak di Kabupaten Belitung maupun petani-petani di Belitung, saya rasa kami dari Kementerian Desa bersama Enslik akan tetap memfasilitasi sehingga nanti sampai terjadi transaksi. Jadi kalau ada pertanyaan tadi dari petani, bagaimana kontrak dengan Elevenia, bagaimana kerjasamanya, kami sangat berharap nanti pemerintah daerah juga memfasilitasi bersama kami, ada resiko, sehingga petani juga tidak dirugikan gitu kan. Apakah juga nanti Elevenia menyerap secara curah terus dibuat menjadi bungkus kecil-kecil 4 gram gitu. Atau memang bungkusnya sudah dari sana atau apa, nanti bisa kita diskusikan secara teknis. Dan selanjutnya adalah sebenarnya saya pikir buat kami di Kementerian Desa dan juga mungkin Pak Bupati dan tim, mungkin ini adalah bisnis meeting yang pertama dan masih banyak kekurangan, dan saya pikir ini pengalaman yang sangat luar biasa buat kami di Kementerian Desa ataupun dari Project Enslik sendiri ataupun dari teman-teman di pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Dan harapannya ke depan nanti kami bisa selenggarakan lebih baik, dan tahun depan kami sangat berharap bisa kita lakukan dengan kabupaten-kabupaten lain dengan komoditi yang sejenis ataupun komoditi yang berbeda,
dan tentunya untuk tetap kami akan ngawal dari Lada Belitung gitu ya, sehingga terjadi transaksi yang konkret, karena itu yang paling penting. Ada transaksi, terus ada transaksi lagi dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar kirim sampel, tadi Pak Wim mengatakan udah kirim sampel nih, gitu kan, dan berhenti di situ. Dan terus terang Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita bisa menemukan sebenarnya ada celah antara apa yang dimaui oleh para off-taker atau buyer atau para pembeli dengan apa yang mampu disiapkan oleh petani. Dengan begini nanti mungkin ke depan kami bisa arahkan program-program kami kira-kira apa yang harus kami lakukan pendampingan ke depannya. Begitu juga untuk masukan ke teman-teman di Project Enslik bahwa harapan kami ke depan bahwa proyeknya lebih fokus ya 60-40 lah, 60 lebih heavy di hilir atau di pemasaran, 40 lebih di hulu, di produksi. Jadi artinya adalah bahwa kalau Project Enslik masuk ke kabupaten, satu kabupaten, mesti dilihat sebenarnya permintaan pasar terhadap komoditas yang akan dikembangkan seperti apa. Sehingga nanti berangkat ke hulu, berangkat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan petani, itu sudah tahu tujuannya harus kualitasnya seperti apa, sehingga para buyer, off-taker ataupun trading support mereka sudah langsung siap. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai speknya seperti apa dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Tetapi karena ini tahap awal, saya pikir ke depan nanti bisa kita perbaiki mungkin di tahun depan. Dan kami mengusulkan ke Pak Dubes dan juga Bu Kavel, harapannya proyek ini bisa diteruskan dengan komoditas-komoditas lain dan lokasi-lokasi lain, sehingga nanti produk-produk Indonesia melalui dukungan dari pemerintah Kanada bisa masuk ke pasar dunia. Saya rasa itu, kali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah mendukung acara ini, baik yang ada di Belitung ataupun yang ada di Jakarta ataupun dari kementerian-kementerian lain yang saat ini terus terlibat bagaimana mengembangkan komoditas-komoditas dari desa-desa di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dodo, nih closing remark-nya, tepuk tangan dulu. Wah, di studio rame nih soalnya ya. Closing remark-nya keren. Kerennya itu apa? Keren, memberikan bekal semangat buat kita untuk melanjutkan business meeting selanjutnya, dan khusus untuk Belitung, kami akan terus mengawal penyelesaian MOU yang lainnya dan juga PKS. Supaya apa? Supaya yang tadi dikatakan Pak Dodo, terakhirnya transaksi, karena itu yang paling penting. Nah ya, baik, kurang lebih seperti itu acara business meeting kita hari ini. Saya Wim Prianto, moderator business meeting Lada Belitung, pamit undur diri, dan waktu saya serahkan kembali kepada MC kita yang luar biasa, Pak Tari. Baik, terima kasih Pak Wim, luar biasa ya. Jadi dari tadi Pak Wim udah menggantikan Tari untuk mengisi dan membantu sesi pemaparan yang telah rekan-rekan berikan, juga presentasi, selain itu tanggapan di acara kita pada hari ini. Semoga dengan adanya acara ini, kerjasama dan kemajuan industri tani khususnya Lada Kabupaten Belitung semakin sukses dan semakin bersinergi, dan tentunya bisa menjadi starting point atau langkah pertama kita dalam semua solusi konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh rekan-rekan petani dan kelompok usaha Lada Belitung. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai sebuah produk akhir dari program bisnis meeting Lada Belitung yang telah berjalan selama beberapa bulan ke belakang, program Enslik Enselred akan merilis sebuah e-katalog yang mencakup profil, data, serta narah hubung dari kelompok tani dan usaha di Belitung. E-katalog ini diharapkan mampu menjadi sebuah jembatan yang mampu menghubungkan semangat para petani dan pengusaha lada di Belitung dengan kesempatan-kesempatan emas di pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri. E-katalog ini akan dirilis melalui media sosial Enslik Enselred @enslik_enselred. Jadi untuk Bapak Ibu calon investor atau peserta yang ingin tahu lebih banyak mengenai Lada Belitung, pastikan untuk terus pantau media sosial kami, sekali lagi di Instagram @enslik_enselred. Sebelum saya tutup,
saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung di Bisnis Meeting Lada Belitung. Langkah awal sinergi besar kali ini. Jangan lupa saya ingatkan untuk mengisi lembar evaluasi acara ini pada tautan yang ada di kolom chat Zoom ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi lembar evaluasi acara ini. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan Bapak Ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sari pamit undur diri. Sampai bertemu di Business Meeting selanjutnya. Selamat siang. Di akhir sesi bilangin temenmu kalau ada gitu. Oke.